Selamat jumpa kembali dalam Renungan Alkitab Jemaat Awam. Kali ini kita akan merenungkan satu bagian yang saya beri tema, yang hina menjadi layak, tapi yang layak menjadi hina. Mari kita renungkan satu bagian Alkitab Lukas 17 ayat 11 sampai 19 dengan judul perikop ke-10 orang kusta. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, menjadi sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, menjadi sembuh? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia orang menerima, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita bahas satu-satu. Kita akan bahas perbedaan budaya antara orang Israel dan orang Samaria. Orang Israel adalah di mana ayahnya orang Israel, ibunya orang Israel menjadi keturunan orang Israel yang murni Israel. Tapi Samaria adalah salah satu orang tuanya, ibu atau ayahnya orang Israel. Tapi ayah dan ibu yang lainnya, ayahnya orang Samaria, ibunya orang Israel. Ayahnya orang asing, ibunya orang Israel. Ayahnya orang Israel, ibunya orang asing. Itulah menjadi orang Samaria. Jadi orang Samaria adalah orang Israel yang tidak murni. Oleh sebab itu, dianggap tidak layak bergaul dengan orang Israel. Orang Israel yang murni keturunannya itu menghindari daerah Samaria, menghindari orang-orang Samaria. Karena dianggap tidak layak, tidak murni, tidak berhak atas janji-janji Allah Israel. Tidak berhak apapun, tidak layak mereka. Mereka orang asing. Oke, kemudian mengenai sakit kusta kita bicara. Sakit kusta adalah penyakit yang dihindari orang. Dan orang yang sakit kusta pun harus menghindari orang yang sehat. Jikalau ada orang sehat mendekati wilayah mereka atau mendekati mereka, mereka harus berteriak, "Najis, najis." Jadi mereka ditempatkan tersendiri pada suatu area kumpulan orang kusta. Mari kita perhatikan, ada 10 orang yang sakit kusta. 9 orang Israel murni. 1 orang Samaria. Tapi ke-10 orang itu berkumpul dalam satu daerah. Ketika Yesus lewat, mereka berteriak bersama-sama. 10 orang. Orang Israel dan orang Samaria. Kalau mereka tidak sakit kusta, mereka tidak bergaul. Mereka saling menghindari, terutama orang Israel merasa najis, tidak layak bergaul dengan orang Samaria. Tapi apa yang mempersatukan mereka dalam satu wilayah? Yaitu sakit kusta. Mempersatukan mereka. Kita ingat, inilah pandemi corona, COVID-19. Kadang Tuhan izinkan satu kondisi, baik satu penyakit. Untuk apa? Untuk mempersatukan, untuk menyadarkan orang-orang yang tadinya terpisah. Orang yang begitu kaya dan begitu miskin menjadi satu. Perawatan ketika dia sakit corona,
dirawat dalam satu bangsal area yang sama, perawat yang sama. Sekalipun dia punya uang banyak, tidak bisa dia beli obat karena vaksinnya belum ditemukan. Jadi orang paling kaya dan orang miskin bertemu dalam satu wilayah. Sakit kusta mempersatukan mereka. Begitu juga kondisi COVID-19 mempersatukan semua sosial ekonomi yang berbeda. Itulah mungkin cara Tuhan untuk membuat kita sadar kita umat manusia yang sama di depan Tuhan. Mari kita lanjutkan. Kita perhatikan bagian firman Tuhan. Lalu ia Yesus memandang mereka dan berkata, ketika mereka ke-10 orang itu berteriak, "Guru, kasihanilah kami. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Itu yang dikatakan Yesus. Firman Tuhan dalam Imamat 14 ayat 1 sampai 32 menjelaskan jika orang yang sakit kusta, ini peraturan hukum Taurat, menjadi sembuh atau tahir, ia harus menghadap imam, dan imam itu akan memeriksa kesembuhan penyakit kustanya. Dan ada proses upacara khusus sesuai hukum Taurat yang menyatakan orang tersebut sembuh atau tahir, sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat sekitarnya. Jadi menurut peraturan hukum Taurat, imam itu yang akan menentukan dia tahir atau tidak. Oke, kita lihat lebih lanjut. Apa yang dilakukan ke-10 orang kusta itu? Pertama, mereka berseru kepada Yesus, kepada sumber yang benar, kepada Yesus. Kedua, mereka memohon dengan cara yang benar. Yesus Guru, kasihanilah kami. Memohon belas kasihan, dan mereka tinggal berdiri agak jauh karena mereka najis. Cara mereka benar, itu yang kedua. Ketiga, mereka mentaati perintah Yesus. Yesus bilang, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan ke-10 orang kusta itu pergi ke imam. Tapi mari kita perhatikan apa yang membedakan ke-10 orang ini. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka 10-10-nya sembuh. Artinya sebelum mereka sampai ke imam, mereka sudah sembuh. Tapi yang mengherankan hanya seorang. Dia lihat dirinya sembuh. Apa yang dia lakukan? Waktu dia melihat dirinya sembuh, dia kembali ke arah Yesus, di mana Yesus ada. Dia kembali sambil apa? Memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Apa yang dikatakan Yesus? Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari orang asing ini? Yesus pun mengatakan orang Samaria orang asing. Mari kita perhatikan bagaimana dengan ke-9 orang kusta yang sembuh itu. 9 orang Israel. Mereka adalah murni orang Israel, yang ayah dan ibunya orang Israel, murni. Sehingga dari kedua garis keturunan dia orang Israel yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan mereka adalah keturunan. Jadi itu suatu kebanggaan buat mereka, bukan? Kemudian kita lihat lagi, sembuh dari sakit kusta membuat mereka terlepas dari kenajisan. Dan ketika sembuh, mereka akan diterima kembali oleh masyarakat bangsa Israel, bangsa mereka. Bangsa pilihan Tuhan, bukan? Karena itu mereka menganggap kesembuhan itu pantas dong, layak mereka terima. Karena toh mereka umat pilihan Tuhan, bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pengakuan para imam terhadap kesembuhannya itu statusnya sebagai orang Israel dipulihkan. Dan buat mereka sudah cukup, tidak perlu datang kembali kepada Yesus. Karena hukum Taurat membenarkan mereka bahwa mereka kan dilayakkan dari kenajisan sakit kustanya. Buat mereka sudah cukup itu. Tapi bagaimana dengan orang Samaria, satu orang itu? Dia adalah orang asing, orang yang tidak berhak mendapatkan berkat dari janji Allah. Karena mereka
orang campuran dari bangsa asing. Mereka tidak layak menjadi orang Israel. Ditambah dia itu sakit kusta. Tambah hinalah dia. Sudah menjadi seorang Samaria, warga kelas bawah, orang campuran, tidak layak, tidak berat. Ditambah sakit kusta yang najis, sehingga makin hinalah dia. Tapi setelah dia lihat bahwa dia telah sembuh, apa yang dipikirkan? Dia bukan hanya sembuh dari kustanya, tapi dia lihat dia ada di dalam kumpulan dengan orang-orang Israel. Padahal dia adalah orang yang hina, tidak layak, warga kelas bawah yang dihindari orang-orang Israel dan tidak berhak atas apapun yang mendapatkan berkat sebagai orang Israel. Tapi dia sembuhkan. Itu berarti dia merasa dia sejajar saat itu dengan orang Israel. Dia pun berhak menerima berkat Tuhan. Dan hanya Yesus yang melakukan itu. Itu yang dibuat bersuka cita. Sekalipun dia orang Samaria yang begitu hina, dia sama depan Yesus. Bahwa dia seorang Israel. Orang yang berhak menerima janji-janji Allah Israel. Itu yang menjadi dia sukacita. Bukan hanya sakit kustanya sembuh. Tapi di situ dia melihat penerimaan Yesus. Yesus menerima dia sama. Begitu hinanya dia, sehingga dia diterima oleh Yesus. Begitu layaknya dia seperti orang Israel. Padahal dia seorang Samaria. Sebelum dia sakit kusta, dia seorang Samaria bukan? Setelah sembuh sakit kusta, dia tetap seorang Samaria. Tapi seorang Samaria yang bersuka cita karena diterima oleh Yesus. Orang Samaria begitu hina, tapi menjadi sama berkat dengan orang Israel, dengan 9 orang Israel. Begitu bersuka citanya dia. Itulah sukacita dia. Saudara tahu, orang Israel dengan orang Samaria berdialog, logat bahasa yang beda. Kenapa? Karena orang Samaria campuran dengan berbagai bangsa asing. Sehingga logatnya sangat berbeda. Dari logat bicara kelihatan bahwa dia orang Samaria atau orang Israel. Terlihat jelas. Apalagi seorang Samaria. Kita perhatikan waktu di dalam perjalanan melihat dia sembuh, dia kembali ke arah Yesus dengan memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saudara tahu, perhatikan apa artinya suara nyaring. Dia ngomong perlahan pun orang tahu akan lihat dia Samaria. Dan begitu hinanya di depan orang Israel. Engkau orang Samaria. Engkau hina, tidak layak. Tapi begitu dia sembuh, dia tahu Yesus begitu menyamakan dia dengan orang yang sebagai orang yang tidak layak menjadi orang yang begitu layak dan diterima. Dia bersukacita, dia suara nyaring, dia teriak memuliakan Allah. Dia tidak pedulikan lagi. Dia akan dihina oleh semua orang yang melihat dia pada saat itu. Dengan suara teriak, dia memuliakan Allahnya dengan dialek logat orang Samaria yang hina, warga kelas bawah yang tidak layak. Dia teriak, dia bersukacita, langsung dia datang kepada Yesus. Dia tidak pedulikan semua penghinaan dirinya lagi sebagai orang Samaria. Sukacita yang didapatkan dari kasih Yesus itulah yang membuat dia melebihi semua penghinaan apapun. Itulah sukacitanya dia. Sehingga dia datang kepada Yesus. Dia datang, dia tersungkur, dia berterima kasih. Yesusku, Engkau menerima aku yang hina ini, yang tidak layak, menjadi layak, menjadi mulia di hadapan-Mu. Engkau Tuhanku dan Allah. Inilah sukacita. Sukacita seorang Samaria yang hina dan tidak layak. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita perhatikan. Apakah kita adalah 9 orang kusta yang sebagai orang Israel? Mungkin dari turun-turunan kita orang Kristen, kakek buyut orang tua, ya, kemudian mereka semua keluarga Kristen yang rajin pelayanan, pejabat gereja pula, pelayan komunitas, semuanya.
tentang pelayanan kekristenan. Mereka orang terhormat. Kita merasa kita pantas layak untuk menerima itu. Itukah kita? Dengan semua kebanggaan kita, dengan semua kemampuan kita. Saya sudah pelayanan, keluarga besar saya sudah melayani. Membangun satu gereja, memberikan sumbang, memberikan pelayanan, memberikan semua yang aku bisa. Keluargaku sampai aku sanggup. Itukah kebanggaan kita? Mari kita perhatikan Roma 2, 28, 29. Saya akan baca buat kita semua. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Sekalipun kita dari keturunan keluarga Kristen, tidak otomatis kita berkenan di hadapan Allah apabila kita tidak menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Galatia 2 ayat 16 mengingatkan kita. Kamu tahu, Paulus menulis, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Aku bisa, keturunanku sudah melakukan apapun yang Tuhan bilang. Bukankah kita lihat semuanya? Orang-orang itu, ke-9 orang itu melakukan semuanya, bukan? Dengan cara mengenal Yesus, dengan cara yang baik, yang sopan, memohon kepada Yesus dan taat perintahnya, pergi kepada imam. Dan imam itu akan dengan cara hukum Taurat membenarkan, melayakkan aku diterima di masyarakat. Bukankah itu yang aku bisa? Jadi tidak perlu aku datang kepada Yesus. Hati-hati saudara. Atau kita sebagai orang Samaria, orang Samaria yang hina, yang tidak layak, datang tersungkur di hadapan Yesus dan berterima kasih kepada Yesus. Mari kita perhatikan, kita lihat. Yesus anak tunggal Allah. Dia rela tinggalkan sorga mulia, datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan kita manusia. Dia rela lahir di kandang yang hina. Dia rela ditolak oleh orang-orang yang dikasihi. Dia rela serahkan diri, dihina, diperlakukan semena-mena, dipukul, disiksa, diludahi sampai mati di kayu salib, tempat terkutuk dan terhina, untuk menanggung segala hukuman dosa kita. Itu yang dia lakukan bagi kita. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus, Dia yang kaya dan mulia, rela menjadi miskin dan hina karena kita, supaya kita yang miskin dan hina menjadi kaya dan mulia di hadapan Yesus, juru selamat dan Tuhan kita. Seperti saya adalah dari keluarga, dari kakek seorang majelis, ayah dan ibu seorang majelis, Kristen secara turunan. Saya pikir saya diselamatkan oleh Kristenan saya, keluarga Kristen. Pada saat satu waktu saya mendapatkan satu kejadian di mana saya berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, dan di situ Tuhan menegur dengan keras. Di situ saya baru mengerti bahwa saya sangat berdosa, sangat menyakiti. Tuhan kasihnya memanggil saya kembali, sehingga saya boleh mengerti saya adalah orang yang hina, yang harusnya mati, yang harusnya binasa, tapi Yesus mati gantikan saya. Saya yang hina, saya yang tidak layak, akhirnya dibuat menjadi mulia dan menjadi layak karena Yesus mau menanggung semua kehinaan dan ketidaklayakan saya di kayu salib, supaya dengan darahnya yang suci itu menyucikan hidup dari segala dosa-dosa saya. Datanglah kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mati dan bangkit untuk kita.
datang menyembah Dia dan mentaati firman-Nya. Dialah Yesus, Tuhan dan Allah kita. Puji Tuhan.